Halo teman-teman semua, kembali lagi di Media Review Channel. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang digital TV, gengs. Jadi yang memang lagi banyak bicarakan, banyak banget yang tanya sih tentang digital TV itu kedepannya seperti apa. Apakah masih seperti tahun-tahun berikutnya yang hanya menjadi wacana atau akan direalisasikan juga. Nah, sebelum bahas ke soal realisasi tentang digital TV, kita di sini akan membahas perbedaan antara analog TV dan digital TV, gengs. Jadi bagi teman-teman semua yang masih bingung tentang analog TV dan digital TV seperti apa, perbedaan seperti apa. Nah, di video kali ini kita akan bahas perbedaan analog TV dengan digital TV. Mari kita masuk ke videonya. Oke, untuk perbedaan yang pertama, guys. Perbedaan yang pertama di sini untuk dari siarannya. Jadi untuk siarannya sendiri digital TV, kualitas yang bisa dihasilkan di gambarnya itu lebih bagus, guys. Jadi ya kualitas gambarnya itu bisa dikatakan sampai HD, jadi bisa sampai 720. Jadi kalau kita nyalain digital TV seperti ini, jadi udah ada keterangan resolusinya, guys. Jadi pertama ketika kita pindah channel, pertama itu ada keterangannya. Jadi dari nama channelnya, misal pakai RCTI, MNC ataupun Indosiar, dan di bawahnya di situ ada nomornya atau frekuensi, dan di sampingnya tuh ada keterangan resolusinya, guys. Jadi misal ada yang resolusi 720, resolusi yang masih di bawah sekitar 300-an juga ada, dan resolusi yang ada sampai 1080. Biasanya kalau 1080 itu di RCTI atau di SCTV atau bahkan di Indosiar juga itu yang disupport yang 1080. Ya banyak banget sih untuk channel-channel yang udah support 1080 atau Full HD sih, HD ya itu sendiri ya, guys. Jadi kualitas gambarnya sih makin bening, kontrasnya juga makin oke, apalagi kalau TV-TV sekarang kan makin canggih, guys. Jadi dengan pembekalan resolusi yang udah pakai HD atau Full HD atau bahkan 4K, jadi kualitas gambar yang disukai walaupun memakai antena biasa dia tetap bagus, guys. Seperti itu ya. Terus perbedaan di analog TV, jadi analog TV itu ya tampilannya seperti biasa, guys. Jadi hanya tampilan nomor, terus nama channel, dan pastinya ada keterangannya BG sama DK, yaitu lebih ke settingan TV, guys. Tapi untuk keseluruhan kualitas gambarnya dia ya biasa sih. Jadi maksimalnya itu hanya di angka-angka tertentu, jadi tidak bisa sampai bening atau bahkan bisa sampai HD. Dan itu kalaupun udah support antena atau area-area yang bening. Tetapi kalau kalian masih pakai yang analog TV, misal jaringannya rendah atau di daerah-daerah masih mohon maaf terpelosok, itu kualitas yang diberikan pastinya agak berkurang, banyak smooth gitu. Jadi ya kurang oke lah kayak gitu. Lebih oke yang digital TV, makanya kedepannya memakai yang digital TV. Itu untuk perbedaan yang pertama, guys. Jadi untuk perbedaan yang kedua, di sini tuh lebih ke sistem lokasinya aja sih. Jadi kalau pertama kalian pakai digital TV itu biasanya harus masukin kode pos. Jadi per area itu ada pos-posnya masing-masing. Sedangkan untuk yang di analog TV dia enggak sih. Jadi tinggal transfer antena, tinggal setting-setting gitu udah selesai. Ya tidak ada apa-apa sih, tinggal pasang antena aja. Tapi kalau digital TV dia harus pakai rata-rata itu harus pakai kode pos. Jadi ya fungsi kode pos sendiri sih kita belum terlalu paham sih, maksudnya belum terlalu paham konsepnya seperti apa. Tetapi kode pos itu sendiri sih banyak yang brand-brand mempermainkan itu sebagai nilai plus. Jadi semua brand sih udah menggunakan kode pos, kayak kalau yang udah digital TV ya. Ya contohnya salah satunya brand Polytron. Jadi kita di sini pakai example brand Polytron aja salah satu ya. Jadi untuk brand Polytron sendiri, untuk digital TV-nya sendiri udah masukin kode pos itu buat pertama support EWS. Jadi EWS itu early warning system yang infonya itu bisa connect sama BMKG. Jadi kalau ada share tentang bencana keadaan TV nyala itu bisa masuk infonya sih seperti itu. Dan dimanfaat lagi ada fitur PVR atau personal video record, dan digital TV itu bisa melakukan perekaman, beda dengan yang analog TV belum bisa melakukan perekaman, ya. Jadi belum bisa direkam untuk siarannya. Tetapi kalau digital TV model digital dia udah sistem perekaman itu bisa dijalankan, jadi bisa langsung rekam dari TV-nya. Jadi tidak perlu tambahan apa-apa, cukup kita masukin flash saja udah bisa digunakan seperti itu. Ya itu mungkin sih keunggulan dari digital TV ya, guys, seperti itu. Nah untuk perbedaan yang ketiga di sini, guys, untuk masalah analog TV sama digital TV ya, kalau pertama antara kedua speaker itu kalau memang
keduanya dia kekurangan sinyal, misalnya di analog TV, kalau kekurangan sinyal dia itu gambarnya bisanya binti-binti atau keluar semutnya banyak dan dia gambarnya udah kelihatan. Sedangkan untuk yang digital TV, kalau dia punya sinyalnya kurang, dia tidak mau menampilkan gambar. Jadi ya tulisannya paling cuma tidak ada gambar dan hanya gelap aja di bagian LED-nya ya geng, seperti itu. Oke, itulah 3 perbedaan analog TV sama digital TV sih. Mungkin teman-teman yang udah pakai atau yang lebih paham sih bisa nambahin di kolom komentar sih kalau memang penjelasan dari kita kurang komplit. Nah, di akhir video kita akan melihat perbandingan antara analog TV sama digital TV. Jadi kita akan compare dua-duanya itu ya pebaringan sih, jadi dari kualitas gambar. Jadi sebenarnya sih basicnya lebih di kualitas gambar ya gengs. Jadi di kualitas gambar dia kualitasnya itu seperti apa akan kita masukkan di video ini ya gengs. Nah teman-teman semua, bagaimana setelah kalian menyaksikan kedua dari analog TV dengan digital TV, seperti apa komentar kalian sih? Kalau sama-sama lihat kualitas gambarnya dengan itu saluran atau dengan frekuensi sama-sama kuatnya ya guys. Jadi kualitas gambarnya itu ya seperti itulah contohnya. Jadi kalian tuh bisa membedakan perbedaan analog TV dan digital TV. Ya mungkin harapannya ke depan kalau pakai digital TV sih mungkin buat teman-teman yang memang berada di pedalaman atau maaf di pelosok itu tetap bisa menyaksikan kualitas TV atau gambar itu dengan resolusi yang udah HD atau kualitas gambar yang penuh juga kayak gitu. Nah, buat teman-teman semua yang masih pakai analog TV jangan khawatir. Jadi kalian tetap bisa walaupun nanti akan di off kan, kalian juga akan bisa beli set top box. Jadi set top box juga akan dijual jadi untuk mengubah analog TV ke digital TV. Jadi kalau memang kedepannya akan dinonaktifkan benar-benar, jadi kalian tidak harus ganti TV sih. Jadi beli set top box-nya aja udah bisa ya guys, seperti itu. Nah, mungkin itu aja sih yang akan kita sampaikan di video kali ini. Ya cukup simpel sih sebenarnya sih. Ya semoga sih membantu teman-teman sih yang masih kebingungan sih atau masih sulit membedakan bedanya analog TV dan digital TV ya kan. Ya itu sekedar informasi dari kita. Nah, untuk nextnya kita akan bahas tentang digital TV. Jadi khusus digital TV aja lebih mendalam. Jadi gimana-gimananya terus pelaksanaannya nanti seperti apa kita bahas di video selanjutnya guys. Oke, mungkin di video ini kali ini itu aja sih. Terima kasih yang udah ngikutin channel ini. Jangan lupa subscribe channel ini bisa berkembang lebih besar lagi. Follow juga akun Instagram kami di mediareview.official. Dan dari kita terima kasih, sampai jumpa di next video.